Dengan hati yang rindu di kesempatan saat ini, tentu kami mau membagikan kebenaran firman Tuhan dan kita bersama akan belajar dari renungan MTPJ untuk tanggal 23 sampai 29 Maret 2025, tepatnya di Minggu Sengsara yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini kita kembali boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami. Dengan hati yang rindu di kesempatan saat ini, tentu kami mau membagikan kebenaran firman Tuhan dan kita bersama akan belajar dari renungan MTPJ untuk tanggal 23 sampai 29 Maret 2025, tepatnya di Minggu Sengsara yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Ada dua pasal yang menjadi bagian bacaan kita dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema mingguan. Dia yang menderita untuk membenarkan banyak orang, atau hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Karena itu di saat ini mari siapkan diri kita masing-masing untuk dapat belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada di dalam dunia ini kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman. Dalam keterbatasan kami minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami. Ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk dapat belajar firman-Mu, memahami kehendak-Mu. Terlebih tolong kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu Tuhan. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan. Kami minta Tuhan melayakkan setiap kami yang memberitakan, yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan diberitakan, didengar, nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan membaca dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya pasal 53 ayat 12. Saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua yang saya pilih dari pasal 53 ayat yang keempat. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Ayat 5, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, senang sekali karena kita boleh kembali membaca satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Yesaya, satu dari 5 kitab kumpulan nabi besar dalam Perjanjian Lama. Sekali lagi, bicara tentang kitab nabi besar, ini bukan bicara tentang ukuran bentuk tubuh dan sebagainya ya, tetapi karena memang biasanya isinya lebih panjang menjadi sumber utama, dan kemudian biasanya kita juga menemukan ya bahwa penulis-penulisnya menguraikannya dengan cukup jelas yang menjadi patokan bagi kitab yang lainnya. Kita melihat di sini nama yang dipakai adalah nama dari seorang nabi yang sama, yaitu Nabi Yesaya, seorang yang telah menyerahkan dirinya untuk diutus oleh Allah. Dia melayani kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan dari Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan juga Hizkia. Sehingga kita dapat menemukan ada 3 bagian kalau belajar kitab Yesaya. Yang pertama disebut sebagai Proto Yesaya, terdiri dari pasal 1 sampai 39 yang berbicara saat bangsa Israel itu diancam oleh Asyur, yaitu sebelum bangsa Israel dibawa ke Babel oleh Asyur yang merupakan negara tetangga terkuat pada masa itu. Yang kedua disebut sebagai Deutero Yesaya, pasal 40 sampai 55,
yang merupakan nubuat kepada Hizkia yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel, yang walaupun begitu menurut Yesaya, Tuhan yang akan membawa kembali umatnya ke Yerusalem untuk dapat memulai kehidupan yang baru. Selanjutnya ada bagian ketiga, yaitu cerita Yesaya, bagian akhir pasal 56 sampai 66, yang merupakan nubuat tentang keselamatan yang sebagian besar ditujukan kepada bangsa Yehuda yang telah kembali ke Yerusalem. Mengapa? Bahwa memang pasti Allah akan menggenapi janji-janjinya selama bangsa Yehuda itu hidup dalam kebenaran Allah. Maka kita melihat ya, bacaan kita di hari ini itu ada dalam proto Yesaya. Perhatikan sekali lagi, bacaan kita hari ini sekali lagi ada dalam Deutro Yesaya, karena kita membaca di pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Kita lihat kalau dalam Alkitab yang saya pakai, Alkitab Terjemahan Baru 2, ini ada di bawah satu tema, hamba Tuhan yang menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu ini kalau kita lihat di buku MTPJ memang ada dua gambaran tema. Kalau dalam latar belakang ditemukan dia yang menderita untuk membenarkan banyak orang. Di atasnya di daftar isi ditemukan hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Keduanya ini begitu berhubungan ketika kita melihat teks bacaan kita ini dalam kita menghayati minggu sengsara, khususnya minggu sengsara yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita menyiapkan Alkitab, membaca teks ini baik-baik, kemudian mari kita melihat bersama-sama. Pertama, kita dapat mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kalau kita lihat ayat 13 begini, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebuah keadaan atau gambaran yang kontras kalau kita lihat berdasarkan kata per kata dalam bagian ayat ini. Ada kata hamba di sini. Hamba menunjuk kepada abdi, babu, budak belian. Dalam ayat 13, kata yang digunakan adalah kata ebed. Artinya pelayan atau hamba. Maka hambaku dalam bagian ini menunjuk pada posisi manusia yang di hadapan Tuhan Allah, baik sebagai hamba atau pelayan yang dipercaya. Diikuti dengan kata berhasil, ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Maka saya katakan ini agak kontras. Hamba biasanya adalah suatu status yang rendah, tetapi kemudian kepadanya dikatakan berhasil, dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Posisi pelayanan kemudian menerima sebuah penghargaan, keagungan, semarak yang begitu tinggi, yang begitu diharapkan. Dan perhatikan bahwa kalau kita lihat teks ini, maka kita sebenarnya dapat mengacu pada tiga kelompok orang yang coba digambarkan siapa hamba itu. Yang pertama, hamba ini menunjuk kepada seluruh orang Israel yang mendengarkan bagian ini sesuai dengan Deutro Yesaya itu sendiri. Yang kedua, hamba itu menunjuk kepada si nabi atau juga sisa bangsa Israel yang dipilih, yang dibenarkan, yang dalam hidupnya menjadi teladan, hanya sebagian saja. Dan yang ketiga, ini menunjuk kepada, kalau kita lihat, hamba yang melayani, yang kemudian kita lihat ya, ini menjadi satu nubuatan mesianik yang kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Jika saya mengikuti pandangan kelompok orang ketiga, maka saya melihat bahwa dalam gambaran ayat-ayat ini, Yesus di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Di sini
kita menemukan bahwa dia dimuliakan. Yesus, hamba yang taat kepada kehendak Bapa, kemudian dimuliakan. Begitu buruk rupanya karena penderitaan digambarkan di ayat 14. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Kita tahu dia mengalami, ya ini kan gambaran nubuatan ya. Dia mengalami penyiksaan sampai mukanya tidak dapat dikenali lagi karena dia dicambuk, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Kemudian kita juga melihat di sini bahwa ayat 15, bangsa-bangsa akan tercengang, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia kerjakan ini disaksikan dan membuat setiap mata, sekalipun itu pemimpin raja-raja, itu tercengang karena tidak ada pribadi seperti si hamba yang menderita ini. Mari kita lihat ayat 1 sampai yang ketiga selanjutnya. Kita menemukan di sini ada penolakan yang diterima oleh sang hamba yang menderita ini. Sulit dipercaya Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 dikatakan tentang berita ini. Di ayat 2 dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dikatakan ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Bayangkan ya, sulit sekali untuk dapat menerima gambaran seperti ini ketika orang-orang tahu bahwa sang raja itu harusnya dengan rupa seperti apa, orang yang dapat menjamin mereka harusnya seperti apa, datangnya dalam kemuliaan. Tapi dia datangnya dalam sosok seorang hamba. Tapi disinilah kita melihat keadaan yang digambarkan di ayat 2 ini membuat dia ditolak seperti bunyi ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikian ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sebuah gambaran hamba yang benar-benar menderita ini bukan cuma ditolak. Tetapi menarik kalau kita lihat di bagian selanjutnya ayat 4 sampai ayat 9. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya pilihkan untuk bacakan tadi ya. Di sini menunjuk bahwa dia menderita karena untuk keselamatan kita. Ini cocok dengan tema kita. Sebagai hamba, dia tahu bahwa dia harus taat pada kehendak sang Tuhan. Jika ini menunjuk dalam gambaran yang kita baca tadi, nubuatan mesianik, dan kita melihat dalam catatan kaki di sini begitu banyak ayat-ayat ini dihubungkan dengan catatan-catatan perjanjian baru, karena memang dari 40 penulis Alkitab, ketika ditulis dalam kurun waktu 1000 sampai 1500 tahun, kita tidak akan pernah menemukan dan tidak pernah ada catatan yang dapat kita baca bahwa ada perbedaan antara nubuatan dengan apa yang terjadi. Selama itu dinubuatkan itu sudah terjadi, maka kita bisa menyaksikan tepat seperti yang dinubuatkan. Dan termasuk di ayat 4 sampai 9 ini, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini bicara dalam nubuatan mesianik, kita sebagai orang berdosa tetapi dia menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Seharusnya yang berdosa yang dihukum, tetapi dia menanggung itu semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kemudian begitu banyak dari manusia yang diselamatkan itu mengira dia ini di sini kena tulah, dipukul, disakiti oleh Allah. Ayat 5, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita, dan hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita, ini hajaran ya,
pukulan, berbagai tindakan yang kita lihat dalam cerita salib Kristus itu luar biasa, ditujukan kepadanya untuk justru agar supaya mendatangkan damai sejahtera bagi kita yang seharusnya binasa ini. Kita lihat di sini, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita yang mana? Yang ayat 6 digambarkan seperti domba yang masing-masing mengikuti jalan sesuka hatinya, hidup di dalam dosa, mewarisi dosa dari Adam. Kemudian kita yang kata Mazmur 51 ayat 7, sejak dari kandungan aku sudah berdosa di kandung ibuku. Tetapi kemudian yang dijelaskan dalam Roma 3 ayat 23, setiap kita berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di sini kita melihat bahwa ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia menerima setiap hukuman itu. Seharusnya bukan dia yang dihukum, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Bahkan dia tidak membuka mulutnya, digambarkan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, cuma tak iko-iko, mengikuti seperti kehendak sang bapa. Dia seperti induk domba yang keluh di hadapan mereka yang menggunting bulunya. Ini tidak gampang, ada penderitaan yang harus dia alami, tetapi dia menanggungnya. Di sini tidak ada orang yang peduli menghiraukan dia, tetapi kemudian dia tetap mengerjakannya karena pemberontakan umatku, kata firman, ia kena tulah. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Ini sebuah nubuatan sampai pada Yesus ketika disalibkan sampai pun dikuburkan tepat, bukan ketika mayatnya pun diminta dalam kuburan yang baru. Dia di sana dikatakan kuburnya di antara orang fasik karena dia ada di antara para pemberontak. Sebentar kita baca. Tetapi juga dia dimakamkan di antara orang kaya. Luar biasa sekali bagi saya ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang gambaran sang hamba ini alami, seharusnya ini adalah apa yang harus kita alami. Tapi dia yang tidak bersalah itu, dia bersedia menggantikan kita. Karena dia sebagai Allah yang adil, Allah yang kasih, tanpa perlawanan dan hanya ketaatan, dia digambarkan seperti anak domba, ikut saja pada kehendak Bapa. Gambaran penderitaan yang mau ditanggungnya. Suatu keadaan yang dalam pandangan kacamata kita manusia begitu menderitanya, tapi dia mau tanggung itu. Yang terakhir ayat 10-12 menunjuk pada apa yang kemudian diterimanya sebagai ganti. Dia menjadi korban penebus salah untuk manusia, dan sekali lagi kehendaknya. Ayat 11 Bapak Ibu Saudara begini, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Penekanan kembali terhadap apa yang tadi disampaikan dari ayat 4 sampai ayat 9. Dia memikul kejahatan kita, dia yang benar itu membenarkan kita melalui pengorbanannya. Dia mengorbankan dirinya sampai bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Kita baca di sini di ayat 12 ya. Mereka membagikan kepadanya rampasan di antara orang besar, dan ia akan membagikan jerahan bersama orang-orang kuat, dan ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Bahkan kalau kita lihat ayat 12, dia bilang dia terhitung dalam kumpulan pemberontak. Kita tahu dia disalibkan di mana ya, gambaran Yesus itu, mesianik itu. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ayat 12b sebagai akhir dari perenungan ini. Dengarkan firman Tuhan begini, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Coba kita ingat,
di bagian mana cerita dalam kesengsaraan Kristus, dan benar-benar semua ini dialaminya. Hamba yang menderita ini, hamba yang kemudian dalam gambaran Yesaya ini digenapkan dalam Yesus Kristus, menunjuk kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang menjumpai kita manusia berdosa, turun ke dalam kerajaan maut, menanggung dosa saya, dosa saudara. Seberapa berdosa pun kita, Dia mau datang untuk kita karena kasih-Nya yang besar untuk kita. Dia tidak mau ada dari kita yang binasa. Sehingga seharusnya perenungan minggu-minggu sengsara ini mengingatkan kita semua. Orang menderita di dunia yang tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di Golgota. Apa yang sudah Dia lakukan ketika Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita yang seharusnya dihukum, yang seharusnya binasa ini. Kalau sedemikian cintanya Allah akan dunia ini, maka bagaimana respon kita kepadanya? Kita harus punya pemahaman yang benar, bahwa dengan segala perbuatan baik kita, tidak ada dari kita yang dapat menyelamatkan diri kita. Kita seperti orang yang ada di dalam lumpur dosa itu, yang semakin kita berusaha maka kita akan semakin tenggelam. Kita butuh tangan Tuhan untuk menarik kita keluar dari dosa itu, sehingga kedatangan Kristus ini menunjukkan besarnya kasih Allah yang menyelamatkan kita semua. Kalau Dia mengorbankan, berkorban, kalau Dia melakukan ini di atas dasar cintanya yang besar, seharusnya yang terbaik itu yang kita mau lakukan. Bukan untuk capai selamat karena Kristus saja sudah cukup, tetapi untuk membalas, merespon setiap cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai tanda terima kasih kita, karena Dia mau mati untuk kita semua. Amin firman Tuhan, dan mari kita lihat ada 3 pertanyaan MTWJ. Kita bahas saja secara singkat. Yang pertama, menurut Yesaya 52 ayat 13-53 ayat 12, siapakah hamba Tuhan yang menderita itu? Saya memilih untuk melihat ini sebagai satu nubuatan mesianik, ketika ayat-ayat ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang, Dia yang begitu jelas. Yesaya hidup tuh berapa ratus ribu tahun ya, ratusan tahun ya, sebelum Yesus. Tetapi Yesaya sudah menubuatkan ini dan digenapi tepat. Apa yang Yesus lakukan? Kalau tolong baca setiap bagian itu, orang tak ingat, tak sinkron dengan cerita-cerita ketika Yesus itu datang sampai kemudian Dia mati. Sehingga saya memilih hal itu, ya. Dia mengorbankan, Dia menderita untuk keselamatan kita. Apa yang Dia buat karena cintanya bagi kita. Yang kedua, apa pemahaman saudara tentang penderitaan? Berikan contoh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau orang lihat dari DPK Tajuk, penderitaan ini berarti sesuatu yang ditanggung seseorang yang biasanya tidak mengenakan, sesuatu yang berlawanan dengan kata kebahagiaan. Orang ada yang beda-beda, relatif ya, ketika ada orang yang bilang dia menderita karena dia merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, sementara yang lain bilang dia menderita karena selama ini dia mendapatkan penganiayaan dan banyak hal. Nah, saya melihat sendiri penderitaan terbesar dari kita, umat manusia, apalagi dalam iman Kristen, sebenarnya karena kita tahu bahwa kita tuh punya masalah dengan dosa. Penderitaan terbesar kita adalah kita sebagai manusia-manusia berdosa yang tidak punya kekuatan apapun untuk dapat keluar dari ikatan dosa itu. Sehingga penderitaan kita jawabannya cuma satu, mesti datang Pak Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bisa keluar dari masalah terbesar dalam kehidupan dan sejarah umat manusia, yaitu masalah dosa. Dan kita butuh Yesus Kristus. Sehingga ketika saya memahami hal ini, seharusnya juga ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk tetap mengingat bahwa setiap kita membutuhkan Kristus, setiap kita membutuhkan
pengampunan darinya. Setiap kita membutuhkan Dia untuk menolong kita apapun penderitaan yang kita hadapi. Kita lihat pertanyaan ketiga ya selanjutnya. Bagaimana seharusnya cara orang percaya menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupannya? Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu bahwa di tengah dunia ini begitu banyak hal membuat kita mudah sekali merasa paling menderita. Ketika dunia yang menawarkan kepada kita segala sesuatu yang instan, maka cuma tidak ada ojek terang rasa paling menderita di dunia. Bahkan juga kita bergumul dengan begitu banyak orang yang mengalami penderitaan melalui sakit penyakit, mengalami penderitaan ketika dia mengalami sesuatu yang begitu buruk dalam kehidupannya, sesuatu yang bertolak belakang dengan harapan dan kerinduan pribadi maupun keluarga. Tetapi kabar baiknya, seperti apapun masalah yang sedang kita hadapi, penderitaan yang sedang kita hadapi, seharusnya kita punya satu pengakuan yang sama, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Dunia bisa menawarkan solusi. Buka internet, kita bisa dapatkan begitu banyak kata-kata mutiara, kata-kata penghiburan. Tetapi semuanya itu adalah hal-hal yang bisa langsung lenyap, yang tidak menjamin. Kristus memberi jaminan yang pasti bahwa di dalam Dia, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka caranya adalah datang kepada Tuhan, temui Tuhan. Punya pergumulan apapun yang kita hadapi, temui Tuhan dalam doa pribadi kita, dalam doa keluarga kita. Kalau perlu tanam lutut ya, berlutut di samping tempat tidurmu, panggil nama Tuhan. Katakan kelemahan-kelemahan yang sedang engkau gumuli dan rasakan. Bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, tolong dengan setiap hal yang aku alami. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Dan karena itu ketika melewati itu pun kita bisa berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah masing-masing kita dengan iman boleh melihat, jikalau Allah sebegitu cintanya atas dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dapat menyelamatkan kita dari masalah dosa. Kita harus juga tahu bahwa penderitaan itu adalah hal yang begitu kecil di hadapan Tuhan yang begitu besar. Tuhan mengasihi kita. Dia peduli dengan kita. Pergumulan apapun yang kita hadapi, sekali lagi caranya temui Tuhan, berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Dan kalau memang butuh bicara, berceritalah dengan orang-orang yang menjadi kakak rohani kita, kakak pembina kita, pendeta kita, pelayan khusus kita yang kita sudah lihat kesaksian imannya, sehingga dia tidak jadi orang buta yang menuntun orang buta, tetapi dalam kebenaran dia dapat menuntun kita untuk kemudian mencari jawaban ataupun dapat merasakan ketenangan yang Tuhan janjikan itu. Tuhan bisa pakai setiap orang. Karena itu berbicara, bercerita, jangan ambil tindakan-tindakan bodoh, apalagi mau pikir-pikir misalnya dengan hal-hal yang negatif. Karena itu justru akan memisahkan kita dari kasih Tuhan ya, yang sebenarnya Tuhan siapkan dengan jawaban-jawaban doa kita. Tetap bergumul, tetap andalkan Tuhan, tetap cari Tuhan. Apapun penderitaan yang sedang kita hadapi, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mau mendengar setiap cerita hati kita. Selalu bicara dengan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih karena Engkau mau menyelamatkan kami. Kami yang seharusnya binasa, tetapi Engkau tebus melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mau mati untuk kami, Engkau menyelamatkan kami. Maka terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau menolong kami dalam kehidupan, dalam pelayanan kami, sehingga kami tetap boleh menjadi teladan, menjadi saksi-Mu di tengah dunia.
Begitu banyak hal yang membuat kami bergumul, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kerinduan, dalam harapan kami, Tuhan jawab dalam waktu Tuhan. Tuhan jawab indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga setiap pendengar. Kalau Engkau dapati ada yang sedang bergumul, ada yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan beri pengharapan kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.